Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman lumut, tumbuhan paku, kemudian tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Jadi ini adalah bab 7 materi tumbuhan. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi, membedakan, dan mengkomunikasikan ciri-ciri divisi dalam dunia tumbuhan. 2. Member contoh anggota tiap divisi dalam dunia tumbuhan. 3. Mengidentifikasi cara memperkembangbiakan divisi-divisi dalam dunia tumbuhan. 4. Mengenal tiap anggota divisi dalam dunia tumbuhan berdasarkan morfologinya. 5. Mengidentifikasi peran anggota dunia tumbuhan bagi kehidupan. 6. Mengusulkan alternatif pemanfaatan dunia tumbuhan bagi perkembangan sains, teknologi, dan lingkungan pada masyarakat. Yang pertama, A. Lumut atau Birophytes. Lumut berasal dari bahasa Yunani biron yang artinya tumbuhan. Ciri-ciri lumut: 1. Sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel. 2. Susunan archegoniumnya sama dengan tumbuhan paku. Lumut dan paku disebut archegoniata. 3. Batang terdiri dari selapis sel kulit, lapisan kulit dalam, dan silinder pusat. 4. Hanya tumbuh memanjang dan tidak tumbuh membesar. 5. Rizoid, tampak seperti benang-benang. Jadi di sini saya punya lumut. Tuh. Ini termasuk dalam lumut daun atau bahasa lainnya Birophyta. Peranan lumut bagi kehidupan yaitu sebagai pembalut atau pengganti kapas, menyerap air dan melembabkan tanah, dan bisa juga menjadi hiasan. Kemudian ada tumbuhan paku. Nih, ciri-ciri tumbuhan paku: 1. Lapisan pelindung sel atau jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi. 2. Embrio multiseluler terdapat dalam archegonium. 3. Kutikula pada bagian luar. 4. Sistem transport internal mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Ini ada struktur tubuh tumbuhan paku juga, yaitu ada paku berdaun kecil, sorus pada daun tumbuhan paku, dan pada bagian sininya itu paku berdaun besar ya ini ya. Oke. Ini termasuk tumbuhan paku. Kemudian peranan tumbuhan paku bagi kehidupan bisa dijadikan karangan bunga, tanaman hias, dan sayuran. Lalu ciri-ciri tumbuhan biji. Saya mempunyai ini adalah bunga kembang sepatu, yang dimana ciri-ciri tumbuhan biji ini, yang pertama, biji dihasilkan oleh bunga atau runjung. 2. Sperma menuju sel telur melalui tabung serbuk sari. 3. Memiliki saluran atau xilem dan floem untuk mengangkut air, mineral,
makanan, dan bahan-bahan lain. 4. Memiliki klorofil. Kemudian ada tumbuhan itu juga, tumbuhan biji itu yang pertama tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Itu ciri-ciri tumbuhan biji terbuka. 1. Meliputi tumbuhan yang berupa semak-semak atau pohon-pohon yang batangnya keras dan berkayu. 2. Merupakan akar tunggang dan batangnya bercabang-cabang. 3. Daunnya kaku, sempit, jarang, serta berdaun pipi. 4. Bunga yang sesungguhnya belum ada. 5. Bakal biji terdapat pada badan mirip makroskopil dan disebut daun buah. 6. Serbuk sari terdapat pada badan sehingga tumbuhan biji disejajarkan dengan paku heterospora atau pakis haji ya istilahnya. Itu tumbuhan itu, karena saya tidak lanjut contoh tumbuhan biji terbuka, saya membawa pinus ya. Nih. Ya, itu dia pinus. 2. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Ciri-ciri tumbuhan biji tertutup. 1. Ada bunga yang sesungguhnya. 2. Daunnya pipi lebar dengan susunan tulang yang beraneka ragam. 3. Bakal biji atau biji tidak tampak. 4. Selisih waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan. 5. Adanya pembuahan ganda. 6. Meliputi tumbuhan kecil, semak-semak, dan perdu dan pohon besar. Ini adalah contohnya, yaitu bunga kembang sepatu. Ya, oke, baik, sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.